Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama Ali Rahmatullah atau disebut juga dengan Raden Rahmat, dan ketika di Pulau Jawa beliau dijuluki dengan sebutan Sunan Ampel. Sunan Ampel ini mempunyai adik yang bernama Sayyid Ali Murtado. Beliau adalah putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Sunan Ampel lahir di Kerajaan Champa, daerah Kamboja sekarang, sekitar tahun 1401 Masehi, dan setelah beranjak dewasa beliau kemudian bersama adiknya Ali Murtado meninggalkan Kerajaan Champa untuk berdakwah ke Nusantara. Yang pertama didatanginya adalah Sumatera, daerah Sumatera, khususnya Palembang. Selama 3 tahun beliau berdakwah di daerah Sumatera. Berikutnya 3 tahun setelah itu, kemudian Raden Rahmat melanjutkan perjalanan ke daerah Jawa. Setelah di Jawa, kemudian Sunan Ampel menemui bibinya yang seorang putri dari Kerajaan Champa, dan bibinya ini adalah seorang istri dari Raja Kerajaan Majapahit, Kertawijaya. Dan ternyata kedatangan beliau juga adalah undangan dari Raja Majapahit, Kertawijaya. Setelah beliau berada di tanah Jawa, Raja Majapahit kemudian memberikan sebidang tanah kepada Sunan Ampel untuk digunakan dalam keperluan. Pada saat itu masyarakat tanah Jawa sangat kacau. Makanya Raja Majapahit mengundangnya agar masyarakat dibina oleh Sunan Ampel. Sunan Ampel kemudian menikahi seorang perempuan yang bernama Dewi Karimah dan dikaruniai 2 orang putri yang bernama Dewi Murtasih dan yang kedua Dewi Murtasimah. Dewi Murtasih ini diperistri oleh Raden Patah yang nantinya akan menjadi seorang raja atau sultan pertama di Demak. Dan yang kedua, Dewi Murtasimah, diperistri oleh Sunan Giri atau Raden Paku. Beberapa tahun setelahnya, kemudian Sunan Ampel juga menikahi seorang bangsawan dari daerah Tuban yang bernama Dewi Chandrawati atau Nyi Ageng Manila, putri dari Bupati Arya Teja Tuban. Dari pernikahan yang kedua ini,
Sunan Ampel dikaruniai 6 orang putra dan putri yang bernama, yang pertama Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang, yang kedua Siti Syariah, yang ketiga Raden Qasim atau Sunan Derajat, yang keempat Sunan Sedayu, yang kelima Siti Mutmainnah, yang keenam Siti Hafsyah. Sunan Ampel terkenal dengan dakwahnya yang murni. Sunan Ampel tidak mau memadukan antara budaya dengan ajaran Islam. Beliau benar-benar menjaga tauhid murni semurni-murninya. Sunan Ampel sangat berhati-hati terhadap dakwahnya. Adat istiadat masyarakat Jawa dikhawatirkan di kemudian hari adat tersebut seperti selamatan, bersaji, kesenian, wayang, dan gamelan akan dianggap sebagai ajaran yang berasal dari Islam. Makanya Sunan Ampel benar-benar berhati-hati dalam menjalankan dakwah Islamnya. Setelah Sunan Ampel mendapat hadiah tanah, kemudian tanah itu dikelolanya menjadi sebuah pesantren, dan disinilah Sunan Ampel berkhidmat kepada masyarakat, mengajarkan Islam, mengembangkan ajaran Islam, kemudian melalui ajaran-ajaran yang ditanamkan oleh Sunan Ampel ini, sehingga murid-muridnya banyak, dan murid-muridnya inilah yang menyebarkan Islam ke seantero Nusantara sampai ke mancanegara. Sunan Ampel berfokus di pesantren dan tidak kemana-mana. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 42 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak sedang kamu mengetahuinya. Pada abad ke-15, pesantren yang dimiliki oleh Sunan Ampel menjadi rujukan, kemudian berkembang pesat sehingga banyak santri yang dari Nusantara maupun dari mana-mana. Sunan Ampel terkenal dengan molimonya, 5 perbuatan yang tercela. Yang pertama, moh main, yaitu tidak mau main judi. Yang kedua, moh ngombe, yaitu tidak mau minum minuman keras, khamr, dan sebagainya. Yang ketiga, moh maling, yaitu tidak mau mencuri, mengambil bukan haknya, dan sejenisnya. Yang keempat, moh madat, yaitu tidak mau menggunakan narkotika, candu, ganja, dan sejenisnya. Yang kelima, moh madon, yaitu tidak mau berbuat zina. Pada tahun 1479 Masehi, Sunan Ampel kemudian mendirikan sebuah masjid, Masjid Agung Demak, dan sampai sekarang masjid ini masih dipergunakan oleh kaum muslimin yang ada di Demak. Masjid Agung Demak ini kemudian dilanjutkan oleh putra beliau, yaitu Zainal Abidin atau dikenal dengan sebutan Sunan Demak, untuk diteruskan dakwahnya
khusus di daerah Demak. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi, kemudian beliau dimakamkan di dekat Masjid Sunan Ampel, Surabaya. Demikian pelajaran kita pada kesempatan ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.